Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lilin Sabda pada hari Sabtu 4 Mei 2024. Injil yang akan kita bahas adalah Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21 dengan tema Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Mari kita baca. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injilnya, penulis Injil Yohanes membedakan kontras tajam antara milik Tuhan dengan milik dunia. Tentu bukan berarti bahwa yang dunia itu lalu otomatis jahat, bukan. Dalam Injil Yohanes digunakan teknik yang namanya dualisme. Artinya penulis Injil Yohanes melihat kenyataan itu selalu dalam dua hal. Maka opsinya adalah apakah kita milik Tuhan atau kita menjadi milik dunia. Apakah kita mencintai Tuhan atau kita mencintai dunia. Dan hari ini dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Artinya, dunia bukan berarti lalu dunia ini jahat, enggak juga, ya. Tetapi dunia sebagai representasi dari mereka yang menolak kehendak Tuhan. Jadi, orang-orang yang menolak kehendak Tuhan membenci kita sebagai pelaksana kehendak Tuhan. Itulah yang dimaksudkan di dalam Injil hari ini. Dan betul bahwa sampai detik ini banyak orang itu membenci kita meskipun kita melakukan hal-hal yang baik. Meskipun kita sudah berusaha mati-matian untuk mewartakan cinta kasih, tetap saja ada orang yang ingin menjegal kita. Ada orang yang tidak suka dengan perkembangan kita. Ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan. Nah, Yesus di sini mengajarkan bahwa apa yang kita alami sebagai hamba-hamba Tuhan itu tentu mengambil bagian dalam apa yang sudah dialami oleh Kristus sendiri. Kalau Tuhan Yesus dalam hidupnya sudah banyak menderita, dianiaya, meskipun mewartakan kebenaran, maka hal yang sama sangat wajar terjadi pada diri kita. Yang terpenting adalah apa? Kita meyakini bahwa yang kita lakukan yang benar itulah yang berkenan pada Tuhan. Bahwa hal itu belum berkenan di hati manusia, biarlah itu terjadi. Tetapi kita harus memastikan bahwa yang kita lakukan berkenan di hati Tuhan. Masalah penerimaan kepada orang lain itu adalah masalah belakangan. Tentu idealnya kita menyampaikan kebenaran juga dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang tidak menyakitkan hati. Tetapi ketika kita sudah melakukan secara elegan dan kita tetap ditolak, kita tetap tidak diterima, ya kita diajak untuk menerimanya sebagai bagian dari perjuangan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Mari kita mengalami
hamba itu dengan apa? Rela menderita bersama Kristus. Tuhan memberkati kita dan senantiasa menaungi kita dengan karunia-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.